Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Syifa. Aku merupakan salah satu mahasiswi semester 5 dari STI Wibawa Kartara Harja, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari Manajemen Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nur Izati SEME. Nah, di sini aku mau mereview mengenai buku yang berjudul Muamalah Milenial. Nah, buku ini merupakan buku yang untuk mengetahui secara ringkas, mudah namun mendalam mengenai ilmu bermuamalah. Nah, di sini poin yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai identitas buku itu sendiri. Nah, identitas buku ini judulnya sudah jelas ya, Muamalah Milenial. Ini ditulis oleh salah satu dosen mata kuliah manajemen lembaga keuangan syariah di SEI Wikara, yaitu Ibu Nur Izati SEME, dengan Bapak Nurid Muhammad Rifai Ilyas, S.Hum. Buku ini diterbitkan oleh Guepedia, the first on publisher in Indonesia, yang ISBN-nya yaitu 9786234214826 oleh Guepedia Group. Poin yang kedua yang akan dibahas yaitu mengenai ulasan per bab. Nah, bab pertama yaitu sebuah pengertian yang universal. Di sini ada beberapa subjudul antara lain pengertian dan tujuan syariah, fungsi hidup bersyariah, muamalah secara universal, ijtihad, ijma dan qiyas serta mujtahidin. Di sini salah satu pembahasannya yaitu mengenai pengertian dari syariah. Nah, secara sederhananya syariah itu merupakan jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, di mana jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijtihad, ijma, dan qiyas. Setelah tujuannya dari syariah ini yaitu tidak lain adalah untuk umat Islam agar tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui untuk umat Islam. Selanjutnya, pada bab 2 dijelaskan mengenai muamalah. Di sini ada beberapa subjudul juga, yaitu pembagian dan jenis muamalah, muamalah al-adabiyah, muamalah madiyah, hubungan dengan ekonomi, sistem ekonomi Islam, dan mazhab ekonomi Islam di era milenial. Pada bab ini intinya menjelaskan mengenai cabang dari muamalah itu sendiri, yaitu ada dua cabang. Yang pertama yaitu muamalah adabiyah atau hubungan sosial antar sesama, dan muamalah madiyah, hubungan dengan kegiatan duniawi. Nah, al-muamalah al-adabiyah ini merupakan suatu pergaulan antar manusia yang penekanannya kepada perilaku, sikap dan tindakan yang bersumber dari lisan dan anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan dan keberadaban supaya bisa tercipta masyarakat madani. Kemudian untuk al-muamalah al-madiyah yaitu suatu pergaulan yang terjadi antar manusia yang berkaitan dengan materi atau yang porosnya berada di atas sesuatu yang bersifat material seperti jual beli barang dan jasa maupun jual beli dari pasar modal. Muamalah madiyah memiliki beberapa jenis antara lain bai, khiyar, mukhabarah, muzara'ah, musaqah, qirad, perbankan syariah, syirkah, ariyah, dan ihyatul mawad. Kemudian pada bab 3 dijelaskan mengenai muamalah berdasar sejarah Islam. Di sini subjudulnya antara lain muamalah era Islam klasik, era ajaran Rasulullah SAW, era Khulafaur Rasyidin, era tabi'in atbat tabi'in, era abad pertengahan. Nah, salah satu penjelasan pada bab ini yaitu muamalah berdasar sejarah Islam pada zaman Rasulullah SAW. Nah, fase peletakan dasar ekonomi Islam ini sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan pedagang ulung dan jujur. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam ini terus dikembangkan setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yakni para sahabat, ulama tabi'in, ulama at-tabi'in, sampai cendekiawan muslim sekarang. Lanjut ke bab 4, yaitu mengenai lembaga keuangan di Indonesia. Subjudulnya antara lain memahami lembaga keuangan, fungsi lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Penjelasan di bab ini antara lain mengenai pengertian dari lembaga keuangannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah di bidang keuangan, mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu fungsinya adalah sebagai penghimpun dana.
Jenis-jenis lembaga keuangan antara lain bank, pegadaian, koperasi, lembaga asuransi, leasing, dan pasar modal. Selanjutnya yaitu bab 5. Di sini menjelaskan mengenai kasus riba dalam muamalah madiyah. Ada beberapa subjudul antara lain kasus riba, dunia perbankan konvensional, pegadaian, kredit jual beli, leasing, jual beli online, kartu kredit, dan juga hadiah saat bayar hutang. Di sini dijelaskan mengenai kasus riba. Nah, berdasarkan ijtihad dari 4 ulama mazhab, benda-benda yang telah ditetapkan keharamannya karena riba ada 6 jenis, yaitu ada emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Namun di era masa sekarang, kasus riba lebih kepada konteks kegiatan masyarakat. Nah, dalam transaksi jual beli sendiri, ada 3 jenis riba, yaitu yang pertama jual beli atau pertukaran barang di bawah yang memiliki kualitas, kadar, atau kuantitas berbeda. Yang kedua, adanya tambahan pada nilai hutang, disebabkan oleh waktu pembayaran diperpanjang karena meminjam tidak memiliki kemampuan membayar tepat waktu. Yang ketiga, transaksi tertentu yang tidak menetapkan berapa harga jumlah pembayaran saat seseorang berpisah di tempat transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Lanjut ke bab 6 yaitu fatwa MUI. Nah, ada beberapa subjudul antara lain pentingnya fatwa MUI untuk kita, fatwa MUI tentang lembaga keuangan, fatwa MUI tentang koperasi syariah, fatwa MUI tentang leasing, fatwa MUI tentang pegadaian, serta fatwa MUI tentang jual beli online. Di sini ada pembahasan mengenai pengertian dari fatwa. Fatwa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. Nah, bagi umat Islam, selain harus mematuhi aturan perundang-undangan, juga diwajibkan mentaati ajaran agama. Kemudian MUI merupakan mitra pemerintahan dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami, di mana MUI bertugas untuk sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa MUI ini bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Meski begitu, fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Namun kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam tentunya harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan ketaatan terhadap agama dan negara. Dengan begitu, aturan Islam dan negara Indonesia amat sangat berdampingan, terlebih dalam mengatur keuangan yang menjadi salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan. Lanjut ke bab 7 yaitu mengenai jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, di sini akad itu dalam Islam meliputi akad wadiah, mudorobah, akad musyarakah, akad salam, akad istisna, akad ijaroh muntahiyat bitamlik, dan akad qard. Menurut Mursyid Al-Hayron, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad ini berasal dari kata al-aqd dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata al-aqda, dan jamaknya adalah al-uqud yang artinya perjanjian atau yang tercatat atau kontrak. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, kata al-aqd artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Tujuan dari akad ini adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Lalu, mengapa dalam Islam akad itu menjadi hal yang penting? Akad ini merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Karenanya, akad yang menentukan suatu transaksi ini dinyatakan sah menurut syara atau batal. Sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya, baik dari rukun dan syaratnya, objek akad maupun yang mengakhiri akad. Lanjut ke bab terakhir yaitu bab 8 mengenai muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Nah, di sini ada beberapa atau ada banyak sekali subjudul antara lain sekilas 4 ulama berpakat mujtahid, hukum jual beli, barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan, ijab dan qabul dalam jual beli, khiyar atau hak pilih, hal yang membatalkan jual beli yang dilarang,
tasyiriyah dan pengembalian barang cacat, pengembalian laba, salam dan kirot, gadai, wadiah atau titipan harta, mudharabah atau bagi hasil, ijarah atau persewaan, syirkah atau berserikat, doman atau jaminan, hiwalah atau pemindahan utang, riba atau kelebihan, dan taflis atau pailit, dan hajar larangan menggunakan harta. Berikut adalah beberapa penjelasan pada bab ini. Di sini ada hukum jual beli. Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. Para ulama mazhab sepakat jual beli dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Maka jual beli tidak sah bila dilakukan oleh orang gila. Kemudian para imam mazhab berbeda pendapat apabila jual beli dilakukan oleh anak yang belum balik. Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa jual beli tersebut bisa sah apabila anak belum balik tersebut adalah mumayyiz. Artinya anak belum balik namun sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, Imam Hanafi dan Imam Hambali mensyariatkan jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum balik namun sudah mumayyiz harus mendapat izin walinya terlebih dahulu. Menurut pendapat 3 imam mazhab, jual beli yang dipaksa hukumnya tidak sah. Sedangkan pendapat Imam Hanafi dihukumi sah. Jual beli mu'attah adalah transaksi tanpa adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli, seperti yang telah diperkatakan di Syualayan dan atau jual beli online di era milenial ini. Imam Malik berpendapat jual beli mu'attah dihukumi sah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Asy-Syabbagh, An-Nawawi serta para ulama pengikut mazhab Imam Syafi'i lainnya. Dalam riwayat lain, Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat jual beli mu'attah dihukumi sah. Selanjutnya yaitu mengenai poin ketiga yang membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan pada buku Muamalah Milenial. Nah, yang pertama adalah mengenai kekurangan dari buku tersebut. Di sini saya mencatat ada beberapa kekurangan pada buku tersebut. Yang pertama yaitu mengenai nomor halaman. Nah, ada beberapa nomor halaman ini yang sulit untuk dikenali. Jadi tulisannya itu terlalu berdempetan. Mungkin kesalahan tersebut terjadi akibat pencetakan ataupun pada pengetikan. Contohnya pada halaman 12 dan juga sampai dengan 19. Kemudian yang kedua ada kesalahan pengetikan. Yang pertama terdapat kata yang harusnya masih lanjutan dari kalimat sebelumnya tetapi di tab jadi paragraf selanjutnya. Hal tersebut ditemukan pada beberapa halaman seperti 114 halaman 114 dan juga 118 saat pergantian paragraf. Yang kedua terdapat beberapa kata yang seharusnya tidak menggunakan kapital karena masih sambungan dari kalimat sebelumnya, bukan permulaan kalimat, seperti pada halaman 12 dan juga 23. Selanjutnya terdapat kata yang seharusnya menggunakan kapital tetapi tidak digunakan, seperti pada daftar isi halaman 7, judul bab 6. Kemudian terdapat penempatan tanda koma yang kurang tepat pada sebuah kalimat seperti pada halaman 83. Dan yang terakhir, tidak dicantumkannya ayat Al-Quran. Nah, terdapat beberapa penjelasan yang membahas mengenai keterkaitannya dengan Al-Quran tetapi tidak dicantumkan ayat beserta artinya. Jadi tidak ada keterangan pada Al-Quran tersebut seperti apa. Nah, seperti pada halaman 83. Kemudian untuk kelebihan buku ini sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada penjelasannya yang ringkas tapi mendalam sesuai dengan deskripsi buku tersebut pada cover, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun yang ingin mendalami ilmu bermuamalah. Kemudian poin yang kedua adalah relevansi topik dengan era milenial. Nah, buku ini menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik modern seperti jual beli online, kartu kredit, dan sistem leasing, menjadikannya relevan dengan kehidupan generasi saat ini. Kemudian poin yang ketiga, struktur penulisannya yang sistematis. Buku ini membagi topik menjadi bab-bab yang terorganisir, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada pemaparan sejarah yang menarik. Pembahasan sejarah muamalah mulai dari era Rasulullah SAW hingga era modern memberikan konteks yang kaya dan mendalam. Lanjut kepada poin keempat yaitu mengenai pesan, kesan, juga saran untuk buku Muamalah Milenial ini.
Nah, poin pertama yaitu pesan dan kesannya, yaitu sebagai berikut. Buku ini menyampaikan pentingnya memahami prinsip-prinsip muamalah sesuai syariat Islam agar umat Islam dapat menjalankan transaksi ekonomi dengan lebih berkah dan sesuai tuntunan agama. Buku ini juga mengajak pembaca untuk lebih bijak dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang seringkali menimbulkan konflik dengan nilai-nilai Islam. Dan juga buku ini memberikan wawasan yang luas dan mendalam dengan bahasa yang sederhana, materi yang dibahas relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami bahkan oleh pembaca yang baru mengenal ekonomi syariah. Kemudian saran untuk buku milenial, muamalah milenial ini yaitu yang pertama tentunya penyempurnaan tata letak dan penulisan. Perbaiki kesalahan tata letak seperti penggunaan kapital dan penempatan tanda baca agar lebih profesional dan mudah dibaca. Kemudian yang kedua ada penambahan referensi dalil. Nah, lengkapi setiap pembahasan yang merujuk pada Al-Quran dan hadis dengan kutipan ayat dan terjemahannya untuk memperkuat landasan hukum. Kemudian yang terakhir adalah ukuran font yang konsisten. Di sini harus dipastikan nomor halaman dan teks lainnya memiliki ukuran yang jelas agar tidak membingungkan pembaca. Dengan beberapa perbaikan, buku ini berpotensi menjadi referensi utama bagi pembaca yang ingin memahami ekonomi Islam di era modern. Nah, lanjut ke poin terakhir atau yang kelima, yaitu mengenai kesimpulan dari buku Muamalah Milenial ini. Nah, buku Muamalah Milenial ini merupakan buku yang memberikan penjelasan secara ringkas namun mendalam mengenai konsep muamalah dalam perspektif Islam, sesuai dengan deskripsi pada sampul buku tersebut ya. Buku ini mengupas berbagai aspek ekonomi syariah yang relevan dengan era milenial, meliputi pengertian dasar syariah, jenis-jenis muamalah, sejarah penerapannya dalam Islam, hingga lembaga keuangan dan fatwa yang relevan. Keseluruhan buku ini menjadi referensi yang baik bagi pembaca yang ingin memahami ekonomi Islam dalam konteks milenial. Baik, dari pemaparan tersebut saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan saya selama pembuatan video tersebut. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.